Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Arafi dengan NIM 1107620257, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum sekolah dasar, terutama mengenai definisi dan juga hakikat dari kurikulum merdeka. Kira-kira apa sih kurikulum merdeka itu? Yuk kita simak dengan video berikut ini. Halo teman-teman semua, selamat datang di video infografis pengembangan kurikulum sekolah dasar mengenai definisi dan hakikat dari kurikulum merdeka. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 118 mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Dr. Latif Satibi Hidayat MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi dengan NIM 1107620257, mahasiswa kelas G, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa sih kurikulum merdeka itu, alangkah baiknya kita mengetahui lika-liku dari perjalanan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, ada pada tahun 1947 dikenal sebagai kurikulum rencana pelajaran. Yang kedua, yaitu pada tahun 1964 dikenal sebagai rencana pendidikan. Yang ketiga, pada tahun 1968 merupakan perbaikan dari tahun sebelumnya, yaitu revisi dari kurikulum 1994. Kemudian, yang terakhir, yang keempat, yaitu pada tahun 1973, di mana pemerintah mengadakan proyek perintis sekolah pembangunan yang dikenal sebagai PPSP. Nah, teman-teman kita lanjut ya, perjalanan selanjutnya, yaitu pada tahun 1975, pemerintah mengadakan kurikulum yang diatur agar mampu mengembangkan pikiran dan juga keterampilan problem solving dengan permasalahan di kehidupan bagi peserta didik loh. Lalu pada tahun 1984, mengalami pendekatan yang baru dengan skill approach, di mana ini dapat membuat yang dikenal sebagai cara belajar siswa aktif. Lalu pada tahun 1994 juga dikenal sebagai Kasda 4, yaitu perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Kemudian pada tahun 1997 juga memperbaiki kurikulum sebelumnya, yaitu merevisi kurikulum tahun 1994. Selanjutnya pada tahun 2004, di sini kurikulum mengalami kurikulum yang berbasis pada kompetensi. Kemudian pada tahun 2006 kita sudah mengenal kurikulum ini sebagai KTSP atau singkatan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Tapi teman-teman sudah tidak asing dengan dua kurikulum terakhir, yaitu pada tahun 2013 pemerintah menerapkan kebijakan baru terhadap kurikulum, yaitu Kurikulum 2013 atau kerap dikenal sebagai K13, kurikulum yang berbasis pada karakter. Dan juga kurikulum 2013 ini banyak sekali mengalami perubahan, yaitu K13 revisi dan juga K13 darurat yang diterapkan pada saat masa pandemi. Dan yang terbaru pada tahun 2022 adalah kurikulum merdeka. Kita lebih mengenal apa sih kurikulum merdeka itu? Asal-usulnya, yaitu Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kurikulum merdeka. Sebelumnya, teman-teman, kurikulum merdeka ini dikenal sebagai kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak. Nah, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi yang esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, untuk latar belakangnya adalah, menurut Kemendikbudristek, kurikulum merdeka akan dijalankan sebagai opsi tambahan terlebih dahulu selama tahun 2022 sampai dengan 2024 dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Hal ini tentunya sejalan dengan visi dan misi Kemendikbudristek yang sudah ditetapkan. Yang pertama, visinya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang benar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Nah, untuk misinya ini terbagi menjadi 3. Misi yang pertama adalah mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kemudian, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, serta pengembangan bahasa dan sastra. Yang ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Jadi, apa sih definisi kurikulum merdeka? Dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang lebih optimal dengan beragam konten agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam dengan berfokus pada konten-konten esensial, sehingga tenaga pendidik atau guru dapat memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik tentunya. Nah, teman-teman, tentunya kurikulum merdeka ini memiliki beberapa keunggulan yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi pada peserta didik yang memiliki 6 fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan juga fase F.
Pada proses pembelajarannya diharapkan lebih mendalam, meaningful atau bermakna, tidak terburu-buru dan jauh lebih menyenangkan. Yang kedua, tidak ada program peminatan bagi peserta didik jenjang sekolah menengah atas. Siswa memiliki kemerdekaan dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa diberi kebebasan untuk memilih pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya, dan guru dapat mengajar sesuai tahapan, capaian, dan perkembangan dari peserta didik loh teman-teman. Yang ketiga, kurikulum merdeka lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan proyek yang dapat memberikan kesempatan lebih luas para siswa untuk lebih aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti isu lingkungan, isu kesehatan, dan isu lainnya yang dapat mendukung untuk pengembangan karakter dan kompetensi dari profil pelajar Pancasila. Kita sudah mempelajari definisinya, maka dari itu, yuk kita masuk ke hakikat dari kurikulum merdeka. Hakikat kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia loh. Kurikulum ini juga merupakan salah satu dari beberapa kurikulum yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia seperti kurikulum 2013, kurikulum 2006, kurikulum 2004, dan masih banyak lagi kurikulum yang sudah dikembangkan. Kurikulum Merdeka juga menekankan pada pengembangan kompetensi dan pengajaran yang menyenangkan tentunya bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Juga materinya relevan dan dikemas secara menyenangkan sehingga peserta didik lebih tertarik dalam terlibat pada kegiatan belajar. Selanjutnya, kurikulum merdeka juga menekankan pada pengembangan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat menjadi individu yang memiliki sikap dan perilaku yang positif. Kurikulum ini juga memfokuskan pada pengembangan kemampuan peserta didik, terutama dalam 4C, berpikir kritis, berpikir kreatif, inovatif, dan juga kemampuan komunikasi, sehingga peserta didik dapat menjadi individu yang mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang unik dan juga efektif. Hakikat kurikulum merdeka pada kesimpulannya adalah kurikulum yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa, menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, dan juga kemampuan berpikir peserta didik. Nah, pada kesimpulannya, hakikat kurikulum merdeka adalah kurikulum yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, dan kemampuan berpikir peserta didik. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan mempelajari mengenai definisi dan juga hakikat dari kurikulum merdeka itu? Gimana kira-kira? Apakah sudah paham? Terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir videonya. Sampai berjumpa di video-video menarik selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.